segala bentuk pembulian, dari yang mau dijatuhin dari lantai 2 lah, dikunciin di kamar mandi cowok. Kadang orang juga banyak yang nggak punya pengetahuan buat gimana cara menyikapi sesuatu yang berbeda dari dia. Betul. Mereka nggak bisa terima. Mereka nggak bisa terima dan akhirnya jadi mengeluarkan gestur atau kata-kata yang aneh-aneh. Itu tuh supaya aku tuh nggak nyakitin diri aku sendiri gitu loh. Iya. Hai all, ketemu lagi sama gua Gugi Rayendra dan sekarang di sini gua ada Cia. Dan di sebelah sini ada Koko Kaiju yang nggak mau kelihatan. Kalau mau ngelihat Koko Kaiju, lihat di sini di Instagramnya. Oke, everybody ready? It's time to unleash your little monster because this is Little Monster. Kalau bikinin ya, ramen. Editor, punten. Editor, tolong. Siap. Siap, apa kabar? Baik, Kak Gugi. Iya, udah Gimana lama kita kabarnya? nggak ketemu ya. Oh iya, benar-benar. Kapan terakhir kita ketemu ya? Beberapa bulan yang lalu pokoknya. Kamu berbeda sekarang ya? Oh, emang iya? Iya. Apa bedanya? Lebih menonjol. Apanya tuh? Bakat. Bakatnya, boleh. Benar. Bisa aja lu. Lebih cerah gitu kayaknya. Oh iya. Apakah Cia happy? Jadi maksudnya kemarin-kemarin sih gelap gitu? Enggak. Cerah sampai bingung tadi kameramen ngatur audionya. Jadi kalau saya ini gelap, teman-teman, bukan saya hitam atau kurang perawatan, tolong. Tapi emang you know lah. Iya. Cia sekarang sibuk apa? Sibuk nyari kesibukan, Pak. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Masih? Masih apa? Masih cakep aja. Ya Allah. Saya kan hiu. Ikan hiu makan pete. Cakep. I love you. Aduh jangan. Kalau bisa jangan disambungin Oh sih. iya benar sih. Sibuk apa Cia? Masih cosplay? Cosplay, Oh, aku masih. cosplay. Terakhir? Foto-foto juga. Terakhir? Enggak ada terakhirnya, Pak. Masih. Oh maksudnya terakhir event apa? Iya. Datang-datang masih ke event-event? Masih kemarin terakhir ke Jakarta Toys Fair. Oh. Event. Terus apa namanya? Masih asik nggak sih cosplay sekarang? Masih. Asik banget. Asik banget. Yoi. Ada yang beda? Cobain deh. Kamu udah lama kan cosplaynya? Aku sebenarnya cosplay itu dari 2022. 2022. Belum pas gitu lama pandemi ya? sih. Selesai pandemi ya. Jadi akhir-akhir pandemi aku cosplay. Sebelumnya? Sebelumnya saya kerja biasa, Pak. Oh, sekarang luar biasa. Nggak, kerja biasa tuh maksudnya gimana? Kerja biasa tuh maksudnya di kantoran gitu. Oh, Terus iya, ada kerja kantor, kerja Jadi di sekretaris? bandara. Aduh, Oh, enggak sih, kayak saya tidak sehebat itu, Oh, Pak. iya. Iya. Atau barangkali mau direkrut boleh. Aduh, susah nih sekretaris begini. Ada kerja di bandara juga, di hotel, restoran. Di bandara? Iya. Yang gini-ginian pesawat? Oh enggak. Enggak. Oh, enggak. Bukan. Dulu saya masih training sih di bandara, Pak. Oh, berarti pakai kemeja putih sama celana bahan hitam? Enggak. Oh, enggak. Gue beda sama Udah pakai Alfamart ya? vest sebenarnya. Oh, Beda dong, Pak. Kirain sama kayak Alfamart. Nyusun barang dong kalau gitu. Iya, bener juga. Di sini ada Koko Kaiju, diem aja. Lagi memperhatikan Cia. Oh, kenapa emang Cia? Penasaran? Penasaran kenapa? Cia dulu kerja di mana? Aku sempat kerja di bandara kan itu, cuma karena COVID dipulangin, terus aku cari kerja lagi, sempat kerja di mall, tapi karena waktu itu kan COVID tuh mall sepi banget ya. Tutup juga kan? Nggak ada penjualan tuh, pusing saya kan mau nawarin ke siapa, hantu gitu, nggak mungkin. Jadi saya keluar, terus waktu itu kerja di resto. Hah? Di resto? Iya, jadi waiter saya dulu. Oh. Iya, Itu makanya basic kamu apa sih? Apa ada basic di hostel ya? aku ini sih perhotelan kan. Oh, jadi sempet intinya sekolah perhotelan. saya SMK-nya perhotelan, Pak. Oh. Di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Oh, di Cirebon. Kenal Asep nggak? Asep siapa ini? Asep Garong? Dia nggak, dia orang bukan. Asep Barang orang Jepang. Di Cirebon iya. ada teman saya namanya Asep. Oh gitu, banyak sih. Oh, banyak. Tukang iya. bakso depan kompleksnya juga namanya Pak Asep. Oh, benar. Kamu zodiaknya apa? Aries. Oh, Aries. Iya.
Kenal Hendra nggak? Dia Aries juga loh. Oh, nggak tahu sih, Oh, Pak. enggak. Saya nggak tahu setiap orang di dunia ini yang Kirain. Aries siapa aja ya. Iya, ya, kirain Enggak. kirain kenal. Soalnya sama-sama Aries. Ya. Terus abis dari waiter karena kerjanya berat banget ya Pak. Saya sampai berotot nih gara-gara wow. jadi waiter. Gua ngeliat ototnya lagi. Terus lanjut. Terus keluar kerja di hotel. Saya tuh beberapa kali kerja di hotel tuh. Oh, pindah-pindah hotel. Iya. Di bagian apa? Front office, Front office. resepsionis. Jadi kalau mau check in saya. Kan kamu Oh bukan, maksudnya Iya, maksudnya- nemuin saya gitu. Oh iya, maksudnya Iya, kalau mau check in ke iya, kamu gitu kan. Betul, betul. Tenang, rahasia aman sama saya ya. Terus Pernah ada teman yang datang nggak? pernah sih. Oh, pernah. Ganti-ganti cewek lagi. Papanya baru ngomong aman. Ini saya nggak nyebutin siapanya Pak. Oh, iya, betul. Ya. Oh iya, belum sebut nama. Oh, Iya. Terus di hotel udah ngerasain jadi front office udah, jadi housekeeping udah, yang bersih-bersihin kamar, ngecek WC itu saya juga pernah. Oh. Terus ganti kerjaan, Hmm. saya kerja kayak di anggaplah perbankan ya. Oh, masuk ke Ya, bank. di BPRI itu. Debt collector. Bukan Enggak. Masa dia mata orang. Bayangin nggak ada Cia di pinggir jalan di atas Mio bawa komunikator gini. Yuk, Nggak mungkin. Pak bayar Pak. Iya. Bayar nggak? Nggak mungkin. Tadi ototnya lumayan Iya, soalnya. betul Iya. sih. Terus kerja di bank ternyata kurang ini ya, Kurang ajar. kurang ajar lingkungan kerjanya. Oh iya? Iya, Beneran ini? kurang manusiawi ya. Jadi ya udah saya keluar terus jadi cosplayer. Kenapa tiba-tiba ke cosplayer? Awalnya gimana? Jadi waktu aku kerja di bank itu, Hah? di sela-sela tiap tiap libur aku suka nonton anime. Oh. Menghibur diri dengan anime ya. Oh. Terus udah gitu sampai ada di satu titik dimana aku lagi nonton My Dress Up Darling. Itu kalau misalnya kalian tahu ada karakter namanya Marin Kitagawa. Nah itu Ramen tolong tongolin di sini ntar. ya di sini ya, Marin Kitagawa, tolong yang pakai baju sekolah, oke? Jangan yang pakai bikini. Oke. Terus Mungkin dua-duanya. nah dari situ aku tiba-tiba ada keinginan untuk datang ke event Jepangan buat nyari orang yang cosplay Marin. Oh. Iya, awalnya gitu. Tapi kata teman aku, coba daripada kamu cari orang yang cosplay Marin, kamu aja cosplay Marin gitu. Awalnya. Terus yaudah karena ini event pertama aku juga, terus aku kayak pengen tahu juga kan kayak gimana ya. Akhirnya aku cosplay tuh Marin ya kan, Marin Kitagawa. Oh ternyata asik ya, seru gitu ngeliat banyak karakter asing atau aku nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Terus ketemu sama teman-teman baru. Terus banyak yang minta foto. Oh my god, padahal waktu itu saya make upnya nggak bisa Pak. Baru coba-coba. Masih belentong-belentong banget, saya nggak ngerti make up waktu itu. Tapi ternyata asik juga ya gitu, kayak gue pura-pura jadi anime nih gitu, lucu. Terus akhirnya di event itu tadinya aku cuma mau datang 1 hari, karena sebenarnya itu eventnya 2 hari kan. Oh. Aku datang tuh 2 hari cosplay semua. Cia, bener nggak sih kalau nonton anime itu sama cosplay itu salah satu bentuk pelarian? Bener sih, karena aku juga gitu. Oh iya? Sebenarnya tergantung orang sih. Kalau misalnya emang basicnya dari kecil udah suka nonton anime ya mungkin bukan pelarian tapi jadi penghiburan ya untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Untuk menganggap itu untuk pelarian mungkin Mungkin ada bisa. yang betul, ada yang enggak. Mm-mm. Tapi kenapa anime? Kenapa nggak film lain? series K-pop, Marvel. Korea, Angling Dharma, Nonton Titanic. Saur Sepuh. atau dokumenter? Iya. Tersanjung 1-8 lu banyak tuh. Apa itu? Sorry. Beda. Kenapa? Beda zaman Pak, beda zaman. Iya beda zaman. Benar. Sebenarnya
balik lagi ke selera sih. Hmm. Cuma kalau yang aku lihat ya, kalau anime kan biasanya ceritanya tidak masuk akal ya. Betul. Tidak masuk akal, kayak isekai punya jurus yang apalagi genjutsu gitu-gitu. Menurut aku itu jadi penghiburan sendiri sih. Kalau kayak action apa namanya, action movie yang ada orang manusia asli, itu kan kayak udah biasa tuh. No. Anarkis malah ya. Terus mungkin ada sebagian orang yang suka sama suaranya, suara anime kalian tahu sendiri kan Oh, kayak iya? gimana ya. Kayak apa sih? Suara anime cewek kan menghibur ya bagi para Kayak pria gimana sih, gitu. coba? Jangan suruh saya. Kirain. Iya. Galak. Kalau Marin gimana? Kalau Marin kayak apa sih? Marin tuh sebenarnya bertolak belakang sama aku ya, makanya aku seneng aja ngeliat karakternya. Dia tipikal anak sekolah yang ceria, yang kayak kalian tahu nggak sih kakak kelas ngehits gitu, yang populer, Cool kids ya? kan? Iya, cool kids gitu. Dia masih sekolah, tindikannya udah banyak gitu kan, kayak agak pick me dikit tapi lucu, cantik gitu. Tapi jadi penasaran, kenapa pilih dia? Apakah itu tadi mau mewakili sisi yang memang nggak bisa keluar kan? Atau kenapa? Iya. Kan ada banyak karakter. Bener kayak gitu. Aku pengen coba jadi sesuatu, kan katanya kalau cosplay itu kita sebisa mungkin jadi karakternya ya. Kalau jadi Titan ya jadi Titan gitu. Iya, Oke, dong. Titan bugil ya kayaknya. Bahaya loh. Jangan ya. Ya, kalau Jangan gitu- deh, jangan. jangan ya dek ya. Anjir, kok ikutin tren bangsat. Gak pantes. Sorry lanjutin. Nah, aku pengen nyobain juga jadi Marin nih, kayak gimana, cegilnya gimana gitu kan. Apakah kamu asli yang nggak cegi lu? Enggak, aku aslinya diem sebenarnya. Oh, ini lagi cosplay nih. Enggak sih. Kok nggak diem? Nggak gini. Aku tadi tertarik pas kamu ngomong senang Marin karena dia bertolak belakang banget sama karakter kamu. Kamu aslinya pendiam. Berarti apakah secara nggak sadar karakter Marin itu jadi kayak ngerubah kamu sehari-hari juga? Enggak sih, jadi sebenarnya kenapa aku jadi pendiam banget, sebenarnya aku tuh nggak pendiam banget kok. Aku orangnya rame juga. Cuma karena lingkungan aku akhirnya diem gitu. Dan karena ibaratnya aku di shutdown selama ini gitu kan, disuruh diem terus. Jadinya ada sisi apa ya, ada sisi lain di dalam diri aku yang meronta-ronta ingin keluar gitu ya. Makanya aku salurkan dari cosplay gitu. Oh, jadi kalau misalnya aku bilang mungkin kamu dari dulu tuh sebetulnya anaknya ceria, pengen jumpalitan. Iya, Tapi pengen kayang gitu kan. aku juga kayang kamu. Tapi Iya. YouTube. sayang gitu. Anjing. Tapi dari itu kamu mungkin dari lingkungan yang kamu bilang bikin kamu jadi tershutdown. Kok bisa gitu sih? Maksudnya kenapa lingkungan kamu ngerasa lingkungan tuh bikin kamu harus diem? Mungkin aku ada di lingkungan yang salah kali. Wow. Wah. Boleh ceritakan sedikit? Ya, ini dari sisi kerjaan atau? Yang merasa kamu di shutdown tuh pas di sekolah atau di kerjaan? Oh ya, pertama di sekolah. Ah, Waktu SMP. Kenapa tuh? Jadi saya tuh kayaknya salah sekolah. Entah gimana saya dimasukin ke sekolah yang kumuh banget. Walaupun katanya itu sekolah favorit ya kan. Jadi ternyata sekolah itu punya sisi gelapnya sendiri gitu loh, yang sebelumnya aku nggak pernah tahu. Wow. Kayak pokoknya anak-anak di sana tuh definisi bejat banget tahu. Gimana nih maksudnya nakalnya anak SMA kan banyak SMP. SMP malah. SMP ya? SMP. Dan waktu itu aku tuh masuk SMP kayak 11 tahunan gitu, karena aku sekolahnya lebih cepat kan. Jadi kayak masih kecil banget gitu, dan orang-orang melihat saya yang sangat kecil, kurus, putih ya kayak cindil, seneng gitu. Mereka tuh seneng apa? Seneng dibully. Nah mereka itu jadi di sekolah aku tuh dulu kayak transaksi jual beli obat kayak gitu tuh udah biasa banget SMP. Dan banyak anak-anak di sekolahku tuh yang
jadi anak geng motor. Curanmor. Enggak, itu pencurian motor, Oh, Pak. iya, Ini geng iya. motor, tapi saya nggak tahu mereka mencuri motor atau enggak. Pokoknya intinya mereka anak geng motor gitulah. SMP ya? Pacinko. Bukan. Oh, bukan. Bukan pacinko. Apa tuh? Ketuaan. Nggak usah kita sebutin panjang. Iya, pokoknya lingkungannya jelek banget lah. Ah, Lingkungannya jelek banget sampai ada satu temen yang aku anggap deket, ternyata dia manfaatin aku doang. Kayak dia selalu ngambil uang jajan aku kayak gitu-gitu. Oh, iya? Makanya semenjak itu karena aku sering dipalak, dan malaknya tuh bukan kayak duit gitu, enggak, tapi aku beneran kayak dipites gitu, dipiting ya namanya. Iya. Dipiting gitu. Wah, kekerasan dong. Karena mereka badannya lebih gede dari saya, Pak. Dulu saya kecil banget pokoknya. Terus akhirnya semenjak itu aku kalau ke sekolah bawa uangnya udah secukupnya aja. Ya ampun. Pokoknya dari situlah segala bentuk pembulian, dari yang mau dijatuhin dari lantai 2 lah, dikunciin di kamar mandi cowok. Bentar. Mau Sepatu dihilangin. Mau dijatuhin dari lantai 2. Iya, jadi balkon suka, jadi Balkon. balkon, terus tengah-tengahnya tuh kayak apa sih, lapangan gitu lah. Iya. Itu kayak mau dijatuh-jatuhin gitu kan. Balkonnya nggak tinggi ya, cuma sampai setengah badan gitu Iya, kan. iya. Waktu itu tuh awalnya dipalak, gara-gara dipalak. Terus ya karena itu udah jam pulang sekolah, aku bilang ini uangnya buat tinggal gue naik angkot nih. Buat gitu. pulang. Buat pulang nih, buat naik angkot doang. Saya nggak dijemput. Terus karena aku nolak kan, ya udah mereka kayak kesel, terus kayak mau dijatuhin gitu. Tapi untungnya waktu itu ada teman, masih ada teman satu kelas Yang bantuin jatuhin. enggak dong. Oh, sorry. Untung sih nggak dijatuhin. Bantuin ini ngelepasin saya dari anak-anak itu. Dari keluarga sendiri gimana? Cia cerita ke keluarga? Cerita. Jadi SMP kan 3 tahun ya, Pak. Di tahun pertama karena udah tahu sekolahnya bermasalah, ya saya sebagai manusia normal minta pindah dong. Gitu. Karena serem banget nih di kelas aja, tiap hari ada yang pukul-pukulan sampai berdarah-darah, itu benar-benar tiap hari. Udah gak aman. Kan serem ya. Rusuh amat tuh ya sekolah. Rusuh banget. Minta pindah lah aku tuh, kayak Ma, aku mau minta pindah dong, soalnya ini gini. Oh, aku ceritain semuanya. Terus jawabnya gak usah, tanggung. Padahal itu masih tahun pertama. Tanggung ya. Tanggung. Oh, baik gitu. Jadi gue tahan aja situ. Tapi orang tua ke sekolah kah buat ngobrol sama guru, atau ya cuma nanggepin gitu aja? Nggak ke sekolah? Enggak. Malah seringnya aku ngadu ke BK. Guru BK, cuma guru BK-nya kayak Oh, benyek. Tahu dong. Ya maksudnya Nggak ada respon lah. nggak ada tindakan yang gimana, cuma nganggapnya oh itu dia cuma Biasalah iseng bercanda ya. gitu. Iya, kayak gitu-gitu kan kurang ajar ya. Bercanda mental saya nih dibercandain. Banyak ya pembulian berdasarkan bercanda. Iya, makanya makanya sampai situ saya udah males buat lapor BK karena jawabannya pasti kayak gitu. Apa kejadian yang paling bikin Cia remuk waktu sekolah di situ? Yang paling inget, Yang paling membekas. sakit, yang paling membekas. Lebih ke ini ya. Biasanya sih yang paling membekas tuh verbal, kata-kata ya. Kayak lu putih banget kayak mayat gitu kan. Terus ya kan aku waktu kecil kan nggak pakai make up ya. Senatural-naturalnya gue aja putih-putih gimana gitu kan. Kayak hantu, kayak mayat lah, kayak gitu-gitu. Sampai kalian tahu nggak sih, biasanya kalau sekolah kan suka ada foto bersama tuh. Itu nggak ada yang mau di sebelah saya, Pak. Sampai saya harus memisahkan diri gitu. Oke. Sekarang di masa kamu kerja, katanya ada pernah kejadian tidak mengenakan. Ada. Paling nggak mengenakan. Tapi kalau yang nggak enak tuh banyak kan. Yang paling tidak mengenakan adalah saya
sering dijadikan kambing hitam ya, padahal saya putih kan. Enggak gitu. Kambing putih. Oke. Oke. Jadi waktu itu yang aku pernah cerita, aku kayak kerja di bank. Nah, yang namanya bank pasti punya deposit kan, deposito. Iya. Ya. Jadi waktu itu posisi aku tuh lagi di CS. Customer service. Iya ya. Oh. CS bagian deposito. Oh. Jadi kan ada CS tabungan, ada CS deposito gitu. Nah, waktu itu aku di CS deposito. Terus ada satu case di mana biasa suka ada audit kan per berapa bulan sekali gitu. Nah, di audit itu ada temuan ternyata. Jadi ada satu deposito yang antara yang dicairin sama nomor bilietnya beda. Nah, karena waktu itu pada saat audit itu ya, CS depositonya adalah saya, ya. Jadi yang ditanyain adalah saya gitu. Oke. Nah, saya ditanyain lah, sebenarnya bukan ditanyain sih, lebih dimarahin. Ini kenapa kamu gini gitu. Nah, karena saya merasa saya tidak mencairkan deposito beliau gitu kan, si nasabah ini. Jadi aku diem-diem cari tahu sendiri gitu. Tapi sambil dimarahin, ya udah aku terima-terima aja gitu, karena mau gimana ya kan, namanya dimarahin sama atasan. Aku sampai disuruh bikin surat pernyataan atau surat apa ya gitu. Pokoknya gue harus tanda tangan lah di situ. Yang isinya bahwa itu salah kamu gitu. Iya, intinya kayak gitulah, ada kesalahan bla 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 gitu. Dipaksa untuk ngisi itu. Betul, suruh bikin. Tapi kan sambil bikin juga aku sambil mikir kan, kayaknya aku nggak pernah ketemu beliau deh gitu bulan ini ya. Karena aku tahu nasabahnya siapa gitu loh. Terus akhirnya aku cari tahu sendiri, kayak benar-benar detail si dia dicairinnya tanggal berapa, jam berapa, dan aku nyinkronin juga sama orang akunting sama kegiatan aku pada saat itu. Jadi kayak anggaplah misal Mereka alibinya di mana? iya. Dan ternyata pada saat itu di jam ketika deposito itu dicairin, aku tuh lagi istirahat. Jadi bukan aku yang Jaga. nyairin. Dan ketika aku konfirmasi ke orang akunting, aku minta kayak kwitansi gitu ya. Resitnya? Itu yang tanda tangan bukan tanda tangan aku, tapi tanda tangan CS1-nya. Nah, di situ aku udah punya bukti dong. Ini bukan salah gue nih. Jadi saya nggak perlu tanda tangan surat itu kan, gitu loh. Aku fotoin semua buktinya dari yang ada di komputer, yang ada di akunting, semua aku kasih bukti sampai Jadi waktu itu tuh aku pas lagi istirahat chat-chatan gitu sama manajer aku yang sekarang tuh CL. Aku lagi chatan sama dia. Aku bener-bener sampai nge-scrolling di obrolan sama CL buat bukti aja kalau pada tanggal itu di jam segitu aku tuh udah istirahat. Nih buktinya aku lagi chatan sama CL gitu loh. Aku udah lagi, nih Ci, aku hari ini makan ini loh gitu. Sampai segitunya. Sampai segitu, iya. Karena aku sering kayak papapan gitu lah sama dia kan. Terus udah gitu, bukti-bukti itu aku kasih ke atasan aku. Dari aku waktu itu ngasih taunya tuh ke HRD sebenarnya. Karena kenapa aku langsung ngasih tahu ke HRD? Karena atasan FO aku tuh kayak udah nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya ya udah Kamu salah gitu ya. Aku kan sebenarnya nggak terima juga. Sebenarnya kemarin aku sering disalahin juga, cuma ya udahlah, biarin aja gitu. Aku nggak mau mikir pusing juga. Cuma yang kali ini menurut aku udah keterlaluan gitu loh, karena sampai aku dibentak-bentak di depan umum. Oh iya? Iya, maksudnya di depan teman-teman gitu kan. Bahkan ada orang lain pun ya udah aku telan-telan aja gitu. Cuma kan aku nggak bisa digituin terus gitu loh. Sampai akhirnya aku kasih tahu HRD, dan mungkin HRD-nya juga konfirmasi kan ke atasan orang depan. Terus udah gitu besokannya atau berapa hari kemudian itu anak-anak depan kayak CS teller gitu dikumpulin, dan atasan aku marah-marah di situ. Dia sampai bilang, ya udah kalau lu disalahin sama atasan terima aja, nggak usah yang namanya ngasih alasan ini bla 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 kayak gitu. Intinya dia nggak mau ngaku kalau
iya dia Dia salah salah. atau at least minta maaf ya, udah salah sangka kayak gitu-gitu, enggak, malah marah balik gitu loh. Dan karena case itu juga akhirnya apa namanya, sampai masalahnya sampai ke direksi dan lain-lain. Udah akhirnya aku keluar. Kamu decide untuk mundur, Sebenarnya aku dipaksa untuk resign sih. dipaksa untuk resign. Ya Iya, iya, iya. aku juga mikir daripada gotot-gototan Nggak Iya. kemana-mana. penting, iya Nggak sehat juga loh nggak harus. sehat juga, dan ditambah aku di sana pun nggak ada temen gitu loh. Kayak yang simpelnya aja grup chat WhatsApp, Hah? aku minta dimasukin nggak pernah dimasukin sampai selesainya. Oh, Sumpah. Ya udah. masa Cia minta dimasukin dari yang mau? Kan Ke bukan gitu ya. grup WhatsApp. Grup WhatsApp Iya. ya, jangan salah sangka ya kawan-kawan. Enggak, udah Iya. ngomongin grup WhatsApp. Tapi Cia, apa yang waktu itu, apa yang kamu rasain setelah kamu keluar? Secara mental sih aku langsung seneng ya sebenarnya, apa ya, lega gitu loh, karena makan hati kan tiap hari. Iya betul. Siapa yang nggak capek ya coba? Lingkungannya Lu nggak kerja sehat. apa dikerjain? Iya benar juga. Betul juga sih. Iya. Benar juga. Nah, secara mental sih senang, cuma abis itu aku pusing cari kerja lagi sampai aku waktu itu sempat mau masuk kayak kerja di asuransi gitu, dan kebetulan orang asuransinya kenal sama direksi aku. Itu tadinya aku udah mau masuk, terus tiba-tiba Nggak jadi. nggak jadi. Ih manjang ya jadi masalahnya. Iya, kayak ngerembet kemana-mana gitu loh. Ya udah. Terus berapa lama sampai dari kejadian itu, terus kamu decide, udah deh, saya move on, saya mau jadi content creator? Nggak lama sih sebenarnya. Gak lama. Karena kan sebelum keluar dari bank itu aku udah cosplay ya ibaratnya. Jadi udah tahu gitu loh dunia cosplay itu kayak gimana. Terus kayak oh ternyata orang cosplay banyak yang bikin konten juga ya gitu. Dari situ aku kayak mikir oh mungkin ini peluang kali ya gitu. Aku coba aja gitu bikin konten juga gitu kan, kayak cosplayer yang lain gitu. Mana tahu rezekinya di situ ya kan. Ya udah kayak gitu. Dan ternyata rezekinya di situ. Iya, lumayan. Kapan momen ketika kamu mikir, oh ternyata gue bisa dapat penghasilan dari cosplay ya? Jadi waktu awal-awal tuh aku masih diselingin sama foto casual. Nah, Foto as model. Iya, as model gitu. Waktu itu masih sering dipanggil untuk jadi model makeup juga, makeup sama hairdo kayak gitu-gitu. Ya pokoknya sambat apa nyambi ya. Iya. Sembari ya. Sekalian ya. Terus ternyata aku pertama kali coba foto-foto. Modeling? Enggak, waktu itu bikin konten kayak Oh, paid konten gitu. Aku foto-foto terus fotonya dijual, ternyata laku. oh iya? Iya. Terus ya udah aku coba bikin konten yang lain. Ya udah berlanjut aja gitu. Tapi jadi penasaran. Tadi Cia cerita kan, kalau kita flashback sedikit, tadi Cia cerita waktu kecil itu dibully, ya kan? Kapan momen waktu Cia itu glow up? Cia ngerasa kapan Cia itu mulai glow up? SMA sih. Ya, udah mulai. Jadi waktu pas aku kan kebetulan SMK ya. SMK kan ada PKL yang 4 bulan 6 bulan gitu. iya. On the job training ya? Iya, on the job training gitu. Waktu itu aku PKL di luar kota. Nah, dari situ aku nge-push diriku sendiri. Karena sebelumnya tuh aku kayak hampir nggak bisa komunikasi sama orang gitu loh. Oh iya? Sedangkan aku kan kerjanya, maksudnya sekolahnya perhotelan ya. Aku harus ngomong sama orang gitu kan. Akhirnya aku coba untuk bersosialisasi. Waktu itu nyoba-nyoba dulu di lingkungan sekolah, kayak ngobrol sama orang lain dari kelas lain kayak gitu-gitu. Terus pas PKL ketemu sama banyak orang, tamu-tamu gitu kan. Ya udah dari situ aku udah mulai berani untuk ngobrol sama orang. Cia sendiri aslinya introvert atau extrovert sih? Introvert sih. Introvert Oh banget. sama. Bohong banget. Kenapa sih gak ada yang percaya? Heran gue. Tapi gimana Cia?
bisa mungkin ini akan jadi menarik gitu ya. Dari seorang introvert, sekarang Cia glow up dan Cia berubah jadi orang cukup supel kalau menurut saya. Faktor apa? Lingkungan. Lingkungan lagi. Atau Terpaksa ini atau memang itu ngerasa karena dipaksa lingkungan atau ngerasa saya harus berubah aja. iya itu juga. Cuma kalau menurut aku kan sekarang aku lebih kenal lebih banyak orang dibandingkan yang dulu ya. Orang-orang yang sekarang aku kenal tuh malah seneng ngajak ngobrol lah ibaratnya gitu. Jadi akhirnya aku bisa terbuka gitu, bisa jadi diri sendiri Iya, emang gitu. terbuka sih saya melihat. Apanya tuh? Omongan, pikiran. Apanya? Oh, Apanya? Pikiran, omongan. jangan dibelokin. Tolong. Gini, berarti kamu bisa aku simpulin kamu sekarang merasa di lingkungan yang tepat. Iya, bisa dibilang. Aku bisa bilang ada peran dari dunia cosplay juga nggak sih? Ada pasti Oh iya. kan, karena semenjak aku cosplay kan jadi banyak yang dukung. Oh iya pasti loh. Banyak Gila yang kali. dukung, banyak yang support. Ya siapa yang nggak seneng kan? Ada pengalaman yang paling, misalnya gini, kan awalnya kamu cosplay itu coba-coba ya. Terus pengalaman apa yang kamu pikir, ini nih, gue tuh cosplayer deh, serius. Ya momentumnya tuh kapan? Sampai kayak oke, ini waktunya serius. Kayaknya Impact Nation tahun lalu kali ya. Oh iya. Maksudnya itu event besar pertama lah ya yang aku datengin gitu. Terus di situ aku ngeliat banyak banget cosplayer yang keren-keren. Dan pada saat itu kalau misalnya kalian bisa lihat, aku tuh belum gitu jago makeup juga. Jadi kayak masih seadanya ya, ala kadarnya lah ya. Jadi apa kamu? Gitu. Minum dulu silakan. Air putih? Sendawa saya tadi. Waktu itu aku jadi Mordred Dari anime. FGO Di sini tolong ramen. Batman Order. Oke. Jadi Mordred, terus hari kedua aku jadi Blanc dari Nikkei ya, sini. Terus di situ aku ngeliat banyak banget cosplayer keren-keren. Aku jadi terinspirasi dan Termotivasi. juga. Terus banyak yang support juga mulai dari situ. Jadi udah Dan respon di sana berarti bisa aku bilang baik ya. baik banget. Baik. Emang sih, berarti cosplay juga banyak merubah hidup kamu dong. Betul. Yang paling bikin berubah Apanya? waktunya, penghasilannya. Iya, penghasilan sih iya. Betul. Cia mau kemana? Cosplay itu kan kita lihat ada banyak ya arahnya. Apakah mau jadi karakter costume maker kah? Cosplayer yang dengan heavy props kah? Atau yang lebih ke adult cosplayer? Dibabat semua aja gimana? Di beberapa Iya, nggak ada masalah. Karena kostum-kostum yang heavy armor itu aku juga punya. Oke. Udah punya yang heavy weapon udah ada. Terus aku juga bisa dibilang bikin konten NSFW juga kan. Terus aku ada rencana juga karena kebetulan sebenarnya aku suka ngejahit. Jadi sempat ada rencana sebenarnya. Aku pengen beli mesin jahit terus aku bikin kostum gitu, at least untuk diri sendiri lah ya. Oke. Kalau sekarang apa? Rental, beli atau? Sekarang beli kalau lagi butuh cepet rental, karena kalau beli kan lama ya, PO-nya udah bilang lama banget. Jadi kalau butuh cepet ya udah aku rental aja. Mimpi Cia sebagai cosplayer itu apa sih, kayak milestone-nya atau gue udah sampai sini nih, goals-nya tuh itu apa sih? Misalnya mau ikut WCS atau mau diakui dapat apresiasi tertentu, apa sih yang dicari sama Cia untuk dalam waktu dekat ini? Sebenarnya aku pengen yang pasti orang lebih mengenal aku ya. Maksudnya baik dari Indo maupun di luar Indo gitu. Terus aku juga pengen ikut berbagai macam lomba gitu, termasuk kayak WCS kayak gitu. Jadi karena kebetulan kan bisa dibilang aku cosplayer
yang terbuka ya, yang orang biasa bilang gravur gitu kan. Oke. Aku pengen nunjukin juga cosplayer gravur tuh bukan cuma bisanya foto seksi doang gitu loh. Cuman mengundang hasrat doang. Tapi kita juga bisa berprestasi gitu loh. Kayak Iya. gitu. Ada kok yang begitu hampir luar negeri dan diakui. Iya. Apa karakter yang menurut kamu banget nih sampai sekarang gue the best kalau jadi ini? Siapa ya? Tapi ada satu karakter yang aku ngerasa sebenarnya belum ini sih, masih dibikin. Kostumnya Masih plan. Kostumnya masih dibikin karena dia punya banyak mode ya, punya banyak baju, jadi masih dibikin. Itu dari Fairy Tail, anime Fairy Tail. Namanya Lucy Heartfilia. Ramen ntar ada lagi di sini. Pengen yang kostum apanya? Skinnya dia banyak loh. Iya, skinnya banyak, udah munculin yang ada ya. Tapi yang pernah kamu ngerasa kamu jadi karakter siapa Yang terus pernah ini gue banget nih. Mordred sih. Mordred. Kayak ngerasanya cocok aja karena kebetulan Mordred rambutnya kuning juga kan. Iya. Ya, terus Ini bentuk foto badannya Cia waktu kayak- jadi Mordred. Ramen mampus loh ya kerjaan. banyak ya. Respon apa? Kan gini, kamu tadi bilang udah kamu yang ngangkat, kamu sering bikin konten NSFW. Tapi di tempat yang sesuai kan. Nah, respon apa yang kamu paling nggak bisa lupa? Respon dari orang maksudnya. Iya. Oh, pernah. Jadi aku waktu itu lagi event di Bandung kalau nggak salah. Nah, waktu itu kebetulan aku buka booth juga kan. Oh, buka sepatu. Bukan buka booth. Gue jualan, men. Oke, siap. Terus udah gitu ada orang yang abis beli photocard bla bla segala macam. Terus biasa orang kalau misalnya abis beli merch kan kayak suka ngobrol-ngobrol gitu kan sama kita ya. Nah, waktu itu dia ada bilang kayak lumayan nih buat bacol katanya gitu. Ya waktu itu aku nggak yang gimana banget. Di depan kamu langsung. Iya, di depan aku langsung. Ya aku cuma cengirin aja gitu kan. Gitu kan. Ya maksudnya mau bilang apa gitu. Terus udah gitu aku abis nyanyi kan ceritanya. Terus turun panggung, ketemu lagi sama orang itu. Nah, dia nunjukin handphone, terus nunjukin foto aku di IG, kayak anggap foto aku, terus sama dia di zoom ke bagian dada aku. Terus kayak, Kak, ada lagi nggak yang kayak gini nih, enak banget nih. Terus dia ngomong kayak gitu. Ini nggak pakai BH kan, dia ada ngomong kayak gitu lah intinya. Di zoom, benar-benar di zoom loh itunya, ini lumayan nih buat bacol katanya gitu. Itu menurut aku udah agak annoying sih. Terus aneh sih. Sampai pas aku udah lagi makan tuh, dia masih nyamperin juga, terus kayak ya nanya-nanya kayak gitu-gitu. Sampai teman-teman aku yang lain yang Ngusir dia. iya secara halus ya pastinya. Cia, apa sih bakat terpendam kamu yang orang tuh nggak banyak tahu? Dan kamu pengen orang tahu sebelumnya atau nggak dulu apa-apa? Bakat terpendam yang lebih baik dipendam. Apakah kamu bisa jilat sikut sendiri? Enggak sih kalau itu ya. Apa ya? Aku lumayan suka nyanyi, cuma biasanya kalau misalnya aku nyanyi itu suka dibilang berisik. Kenapa? Karena ketinggian atau kekerasan gitu, jadi udah akhirnya aku jarang latihan, jarang nyanyi juga. Oh, tapi latihan? Dikit-dikit. Terus aku lumayan suka menggambar juga. Oh iya? Melukis apa digital? Enggak sih, saya buta ya kalau digital. Nggak punya. Dulu kan nggak punya device-nya ya, Pak. Jadi saya biasanya gambarnya pakai kanvas, pakai sketchbook kayak gitu, pakai pensil warna. Serius? Faber Castell tolong. Perlu disupport ya. Luna. Boleh. Lunak terus. Yang kalau beli ada dapat gratis kuas. Ya, Crayola boleh, Crayola. Crayola boleh. Kalau dark side-nya kamu apa, Cia? Rahasia kelam kamu apa? Boleh kan? Ya. If you want to share. Kan ini dia atau monster. Oh, iya. Mantan
Eh, jadi dulu ya itu waktu pas SMP kan di sekolah aku dibully, Ah. di rumah juga nggak enak Oh. karena kalau papaku tuh jarang pulang karena kerjanya tuh di sering keluar kota gitu kan. Oh, karena kerjaan. Ya, nah terus mama aku tuh tukang miso-miso. Misu-misu coba tolong Miso. dijelaskan. Saya sih ngerti ya maksudnya. Jadi aku nggak tahu mama sama papaku tuh ribut apa gitu loh. Cuma mamaku nih kayak love hate relationship lah sama papaku. Ah, Jadi sering kayak- kedengeran berantem lah mereka. Sering berantem kayak gitu. Sebenarnya dari kecil sih kalau berantem. Cuma parah-parahnya tuh pas aku SMP. Jadi segala hal yang terjadi sama antara mama papaku atau di tempat kerjanya mamaku gitu. Mama aku kan kerjanya di situ. Itu dilampiasinya di rumah. Kayak misalnya kita pulang duluan terus mama baru pulang, ya udah kayak apa yang dia rasain tuh dia keluarin semua gitu loh. Ya sebenarnya kita juga nggak masalah kan, oh mungkin dia mau keluarin unek-uneknya gitu loh. Cuma hal itu yang memicu hal lain gitu, kayak misal dia lagi kesel terus kita minta makan lah ibaratnya, kesel nih dia ya mukul gitu, akhirnya kayak mukul pakai gelas lah, kayak gelas gitu, pecah, gayung, ya kan, rotan, kayak gitu-gitu deh, Rusuh ya. rusuh, And then? gitu. Jadi ngerasa kayak ya di rumah sama aja, di sekolah juga begitu, gitu. Akhirnya entah ada sisi apa yang keluar dari diri aku. Jadi awalnya tuh aku kan punya kucing tuh, punya hewan peliharaan. Aku punya kucing. Awalnya aku suka tarik-tarik kucing aku, ekornya kucing aku kayak benar-benar ditarik, terus aku wing gitu tuh. Terus jangan ditiru ya guys. Ya, itu zaman dulu. Iya. Ya tiap orang punya sisi kelamnya masing-masing lah ya. Nah, itu masa paling kelam aku sih. Terus dari narik-narik kucing, terus aku suka mukul akhirnya sama si kucing aku itu. Terus beralih ke hewan lain. Ke hewan lain kayak misal aku akhirnya kayak main di luar rumah gitu kan, terus ketemu sama anak kucing, terus aku siksa juga kucingnya, anak kucingnya, terus kayak suka aku black sebel. Tapi itu berarti apa ya? Di dalam alam kamu nggak sadar ngelakuin itu dulu waktu kecil, karena nggak tahu mau ngelampiasin kemana kan. Terus itu kayak sebenarnya jadi pelampiasan, aduh jadi sedih. Itu tuh supaya aku tuh nggak nyakitin diri aku sendiri gitu loh. Iya. Gue coba mengerti ya, maksudnya mungkin di saat kita benar-benar ditekan kiri kanan, depan belakang, dan lu nggak bisa lari kemana-mana dan nggak punya pengetahuan apa-apa untuk ngelakuin sesuatu juga, jadinya pasti lu kalau ngelakuin hal yang aneh-aneh. Jadi kayak sampai ke apa sih, anak kucing handal itu suka siksa gitu loh. Aku buka organ-organ dalamnya, aku keluarin, terus sampai setiap kali aku habis ngelakuin itu tuh aku buang si hewan itu tuh, ya udah asal aja di tolong lah di selokan supaya nggak ada orang yang tahu gitu. Oh iya, itu mungkin salah satu apa ya, gue ngeliatnya prihatin sih, maksudnya it's a process, bener. Ini adulting stories. Setiap orang punya battle-nya masing-masing, dan semua orang punya cara yang berbeda untuk bertahan juga sih. Dan itu nggak gampang. Iya sih, ini gimana ya? Gue sih ngeliat itu sih, lo pasti punya sebuah jalan keluar yang lo nggak tahu di mana caranya, akhirnya lo nyari aneh-aneh ya, mungkin bentuknya Cia seperti itu tadi. Tapi
dengan kamu sekarang ceritain itu semua sambil nangis ya. Jadi kamu mungkin udah tahu kalau itu semua salah. Dan ya, gue balik lagi, it's a process. Setiap orang punya masa-masa kelamnya, punya masa-masa sulit. Sekarang kamu cerita kamu punya kucing yang lucu. Apakah itu satu bentuk bahwa kamu juga berusaha untuk memperbaiki apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya? Terus waktu itu ya itu aku pernah ada temen deket kan waktu SMP itu, aku cerita tuh masalah aku kayak gitu. Aku juga nyeritain kayak akhirnya pelarian aku tuh ke hewan loh, aku bilang kayak gitu. Tapi ternyata dia malah cerita ke orang lain. Padahal aku udah percaya dia nggak akan ngebocorin gitu. Biar kamu trust sama tuh orang. Dia malah ngebocorin ke orang lain sampai ada satu masa di mana aku dipanggil Psycho Cat. Karena dulu kan aku dipanggilnya Catherine. Aku sering dipanggil psikopat. Tapi jangan deket-deket sama psikopat, ntar orang dibelek-belek. Yang kayak gitu-gitu lah. Sampai ada satu masa di mana aku merasa, oh ya Tuhan, gue tuh kemarin ngapain, itu tuh salah loh, gitu tuh. Sadar sendiri akhirnya. Out of nowhere. Jadi sadar sendiri ya, sama aja kayak waktu aku ngelakuin itu ke hewan-hewan itu juga nggak sadar ya. Ya tiba-tiba pengen aja begitu. Itu kayak terlintas aja gitu, pengen aja. Akhirnya sadar sendiri, aku cari pelampiasan lain. Ya apa ya, waktu itu menggambar sih. Akhirnya punya solusi yang lebih baik. Iya, kadang-kadang waktu yang bisa ngejawab. Aku sih bener loh, balik dari kata Kopel tadi, proses ya. Ya, mungkin caranya salah, tapi ya emang lu saat itu nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang ngasih tahu juga, dan lu cuma sendirian. Dan lu akhirnya nemuin cara yang lu nggak tahu melakukan itu. Dan menurut gue itu hebat. Kenapa gue bilang hebat? Karena lu bisa ngelewatin semuanya sendiri. Sampai sekarang dia masih ada di sini, dan akhirnya punya kucing, bisa piara. Kalau Cia bisa ngasih satu pesan buat Cia yang dulu, itu apa? Apa yang kamu pengen bilang ke Cia yang dulu? Be brave. Be brave. Karena ya itu karena aku nggak berani melawan kan, kayak aku dibully aku diem gitu. Coba kalau misalnya aku lebih berani, ya mereka juga pasti nggak semena-mena gitu loh sama aku mikirnya kayak gitu. Terus kalau misalnya dibilang kenapa nggak cerita ke orang tua, kayak kalian tahu nggak sih orang tua yang misalnya kita ceritain masalah kita tuh dia bilang kayak kamu mah masih mending, kamu tuh gini gitu. Malah adu nasib. Benar. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu, dulu mama tuh gini. Itu malah dijudge gitu loh. malah dijudge, betul. Kita nggak dapet jalan keluarnya gitu. Dan kadang kalau kita tuh cerita tuh sebenarnya bukan cuma minta solusi sih, kadang cuma minta dengerin doang. Itu sih. Bersyukurnya itu semua sudah berlalu. Itu berlalu, itu proses pendewasaan menjadi Cia yang sekarang, Cia yang udah berubah. Kita minum dulu. Kita masuk ke ini nih, ke babak yang lebih terakhir, ke sesi yang terakhir. Kita mau bicara mengenai hasrat liar dan fantasi. Hasrat apa? Hasrat liar dan fantasi. Hasrat liar dan fantasi. Wild fantasy dan Kok kalau ngomong gitu ya, nanya Iya. Dari orang ngomong dork, kok dia ngomong hasrat.
Hasrat liar dan fantasi. Saya mau jadi Tinkerbell. Gimana tuh kok? Orang bilang cosplayer itu selain lari itu bentuk satu pelarian atau ekspresi diri, ya kan? Ekspresi diri dari macam-macam, termasuk juga ada fantasinya mereka, ya kan? Nah, kamu sendiri punya fantasi apa sih sebetulnya dengan cosplay itu? Apa wildest fantasinya kamu? Bukan gue ya, oke. Barangkali mau diwakilkan. Nggak usah, dari tadi saya Luxi juga banyak fantasi kemana-mana ya. Nyoink. Aku tuh fantasinya sebenarnya Tabloid. pengen tabloid. Nggak ada yang tahu ya tabloid fantasi. Zamannya beda. Sorry, oke. Tentunya majalah Bobo sih. Itu lebih lama sih. Sorry. Fantasi pengen jadi banyak karakter sih sebenarnya, sampai aku bisa nemuin original karakterku sendiri. Jadi proses pencarian jati diri. Iya. Cia rasa Cia yang sekarang masih belum Cia yang the best versionnya Cia. Belum sih, Belum. masih proses ya kawan. Nah, benar. Maka kita akan selalu berproses. Betul. Cuy, loh, ngomong wise gue. Golden Wings. Enggak, itu minumannya. Oh iya, itu habis lagi. Kenapa Cia milih atau Cia itu suka dengan kostum yang terbuka? Sebagai bentuk self love. Nice. Karena kan sebelumnya fisik aku tuh benar-benar dihina ya. Oh. Ya dari karena putih lah, karena pakai pirang lah, karena matanya goyang-goyang lah, ya mukanya aneh lah, apa palanya miring-miring lah gitu. Ya kayak gitu-gitu. Mata goyang-goyang, emang ada mata yang diem? Mata kaki kali lu lihat. Lihat di Instagram saya Pak, di postingan yang baru, di situ banyak tuh yang kayak itu matanya kenapa ya nggak mau diem gitu. Itu kenapa? Itu gara-gara aku albino ya guys. Jadi emang bawaan apa cacat bawaan karena albino. Emang ada gerakan saraf yang begitu aja. Iya gitu. Jadi kenapa saya kalau lihat handphone deket-deket kayak mau ditelan tuh handphone ya? Karena nggak kelihatan. Gitu. Ini tulisan di situ aja saya nggak kelihatan. Emang itu buat saya. Iya. Jangan GR. Iya. Karena Terus saya nggak disuruh baca. kan arahnya ke sini. Iya. Ya makanya. Oh begitu. Tiap orang punya kekurangan masing-masing kan. Cuma ya Iya sih. itulah. Tapi kamu bilang kekurangan, aku bilang kelebihan malah. Cakep kok, cakep. Lo diam. Gak ngaruh. Ya maksudku gini. Kenapa sih orang melihat? Mungkin orang tuh sebetulnya ngeliat berbeda ya. Iya, karena aku berbeda. Iya. Terus kadang orang juga banyak yang nggak punya pengetahuan buat gimana cara menyikapi sesuatu yang berbeda dari dia. Betul. Mereka nggak bisa terima. Mereka nggak bisa terima dan akhirnya jadi mengeluarkan gestur atau kata-kata yang aneh-aneh. Menurut gua, lu kenapa sih ngeliat kayak gini putih banget? Keren tau. Siapa sih nggak pengen? Michael Jackson-nya suntik putih. Mereka bingung aja mau ngapain. Betul, mereka mau ngapain? Padahal terus nggak usah diapa-apain juga nggak apa-apa anjing. Pengen banget tuh caper. Heran gue. Ya itu, makanya jujur aja sampai sekarang aku agak takut, masih agak takut ya buat baca komentar di sosmed. Nah, Karena masih banyak tuh yang kayak gitu. Ci, ngomongin masalah cosplay, lepas dari fantasi. Tuh, What's your fantasy? jadi banyak karakter ya. Kayak Kayak hari ini jadi mami, besok jadi furi. sorry ya buat furi-furi lu kan sana. Besoknya lagi jadi loli. Kan pengen tahu sensasinya gimana. Oh iya. Iya. Ci Jadi pengen jadi Tinkerbell gitu. Punya pacar Ci sekarang? Enggak, sekarang tapi pernah punya sekali. Baru sekali pacaran. Sekali aja udah ngerepotin, Pak.
saya nggak mau punya lagi ngerepotin kayak dia. Kenapa? Coba cerita sedikit. Jadi kita tuh kenal waktu SMA. Ah. Ya namanya cinta monyet lah ya. Oh, cinta monyet. Cinta monyet Ah. kan. Nah, waktu itu dia masih baik-baik aja sih, nggak ada yang aneh, kayak lelaki pada umumnya. Oh, Kayak, pacaran lah. iya, gue ngeliatnya kayak keren-keren aja gitu. Oh dia main basket nih coy. Oh, abas. Abas gitu kan. Kebanyakan baca novel gue, Iya. yes. Jadi Pakai Jordan. mendadak suka abas gitu kan. Ah. Intinya kayak gitu. Tapi semakin lama ketika kan lulus SMK saya sempat sekolah penerbangan terus kerja kan. Ah. Nah dia nih selama itu nggak ngapa-ngapain pak. Oh, pengangguran Sejati gitu. Di situ saya coba untuk menasehati dia sebagai pacar yang baik gitu Iya. ya. So kamu mau kemana? Mau kerja, mau kuliah Sekolah. gitu Iya. kan ya. Tapi nggak ada yang mau dilakuin sebetulnya. Jadi dia cuma pengen main game, tidur, makan, main game, tidur, makan. Skillnya jago nggak main game? Lupa sih gue. Ampas Tapi juga. biasa-biasa aja. Lu? Main Mobile Legends aja beban loh. Oh, mobil Epic lu. Mobil Legend. Iya, dan waktu itu pun dia main game itu di HP saya, Pak. Jadi dia nggak modal juga. Nggak modal juga. Nggak modal, nggak kerja. Bahkan top up diamond aja pakai duit saya, Pak. Apa? Gak usah. Dan itu diam-diam. Kok bisa? Diam-diam. Jadi waktu itu kayak dia megang tas gue. Karena ya biasa cowok-cowok biasa suka megangin tas ceweknya kan. Sosok romantis. Iya, sosok Sini gitu aku yang kan. bawa sayang. Kayak gitu-gitu. Iya. Waktu itu kayak lagi ke Indomaret gitu kalau nggak salah. Terus dia bilang, kamu ke motor dulu aja duluan. Ini motor siapa nih? Motor kamu juga? Enggak, motor dia sih. Oh, Ya. masih modal tuh kan. Bensin kamu yang beli? Iya. Udah akhirnya ya udahlah, saya nurut-nurut aja tuh, ya kan. Gue kira bakalan ada apa gitu kan. Terus ternyata pas udah sampai itu ternyata dia pakai duit saya Buat top up? top up kayak 400 atau 500. Anjing, banyak. Saya juga kaget kan, karena itu uang tuh sebenarnya saya bukan tabungin sih, disimpan aja, jaga-jaga Ya, buat barang yang pegangan. perlu ya gitu. Ternyata dipakai kan kurang ajar ya. Nah, Waktu itu saya nangis sih jujur, kayak kesel. karena aku tuh kalau kesel nangis kan, bukan tipe yang marah-marah gitu. Jadi saya nangis terus kayak kenapa kamu gini terus dia minta maaf. Maaf deh sayang, ntar aku ganti. Iya, tapi nggak pernah diganti sama sekarang. Modus kunyuk biasa gitu. lu berarti. Terus yang parahnya, ya udah intinya saya sudah tidak tahan dengan kelakuan dia. Akhirnya saya minta putus itu waktu Minta putus. itu. Akhirnya saya minta putus, Pasti dia nggak mau. nggak mau. Oh, ya udah standar begitu. Heboh Terus banget tuh kan. Ya pertama minta putus di chat, dia nggak mau. Terus akhirnya aku samperin dia di rumahnya, terus aku putusin di situ, dan ternyata dia itu entah kapan udah nyiapin, jadi rumahnya kan ada tangga ya, ada tangga. Nah di tangganya itu dia siapin kabelnya tuh main tebel gitu, yang ternyata udah disiapin sama dia untuk leher. Kabelnya udah dililitin gitu di tangga. Terus pas aku minta putus, terus dia kayak yaudahlah aku mati aja, kata gitu. Buset, mau bunuh diri. Iya. Udah siap loh. Iya, udah disiapin loh sama dia kan. Iya, Well loh. prepared banget dia. Mau bunuh diri udah planning lu. Udah planning. Terus dia kayak udah yang gitu. Udah dilakuin gitu. sebenarnya. Iya, udah dipakai, udah ada. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Terus? Gitu. Ya udah lanjutin aja. Kan itu harusnya. Ya itu kan urusan dia sama Tuhannya Iya, gitu iya. kan ya. Kalau merasa apa namanya? Pahalanya sudah banyak, silakan gitu kan. Bukan urusan saya, itu urusanmu sama Tuhan gitu. Tapi nggak jadi guys, Nggak jadi. nggak jadi. Terus tapi tetap kamu putusin. Ya tetap aja. Sampai sekarang orangnya mati nggak? nggak, masih hidup aja. Goblok. Anjing. Nggak asik kan makanya. Masih hidup padahal. Makanya, udah mikir mati aja tuh cowok begitu. Iya, padahal kan saya udah nyiapin ini ya, outfit baru buat ke pemakaman Udah dia hitam-hitam, gitu kan. iya. Iya. Uang duka udah ada tuh uploadnya. Udah sebenarnya. Terus apa
apa namanya, akhirnya cara saya mutusinnya adalah ya udah ditinggalin aja gitu. Terus kamu malah cabut cus. Ya besok-besokannya aku blokir semua sosmed, Nomor semua. iya semuanya kayak gitu-gitu. Terus dia sampai ada akrobat di depan rumah saya. Ngapain? Tahu nggak? Jadi waktu itu Aku bisa juggling nih sekarang. Nggak peduli aja. dia pagi-pagi buta, kayak jam 6, jam 7 gitu, datang ke rumah saya, nyamperin. Waktu itu saya masih tidur karena shift siang kan, jadi kayak jam segitu masih tidur. Yang nerima mama waktu itu, kayak dia bilang ke mama aku mau ngajak Catherine jogging, bilangnya gitu kan. Tapi saya sudah wanti-wanti sama mama saya kalau misalnya dia datang itu jangan dikasih masuk gitu, jangan kasih masuk, usir aja gitu. Terus akhirnya sama mama saya Diusir. yang tadinya itu pintu lagi dibuka lebar kan, lagi dibersih-bersihin gitu kan, langsung digembok, terus disuruh pulang nggak terima dia. Duh. Masih nungguin itu di depan batu kan, dia duduk di depan batu yang ada di depan rumah saya tuh. Terus udah gitu saya nggak keluar, dia akrobat jatuhin dirinya sama motornya di depan rumah saya, terus dia jatuhnya gitu di jalan kayak Ngapain? gitu, entah. Terus diem. Iya dia aja jebrok gitu di depan pagar. Oh, minta dibegging, berharap kasihan. Iya, Nggak ada yang berharap lindas saya tapi? kasihan. Nggak ada yang lindas benernya. Nggak ada, kebetulan rumah saya sepi. Terus akhirnya yang keluar tetangga saya. Terus tetangga saya itu malu-maluin banget, kurang ajar kok kunyuk ya. Nah, tetangga pada keluar terus pada bilang, oh ini mau bertamu ke ini ya rumahnya ini gitu kan. Nah, mama saya telepon Pak RT karena kebetulan rumahnya dekat sama Pak RT kan kita. Bilang ke Pak RT, Pak, saya minta tolong itu yang di Manusia. depan rumah saya, iya itu anomali yang ada di depan rumah saya, tolong diusir gitu karena dia mengganggu anak saya gitu. Terus ya udah akhirnya abis itu diusir sama satpam kayak gitu. Terus dia WhatsApp saya pakai nomor yang lain, dia bilang kamu mempermalukan aku kayak gitu. Nah dia kelakuan. Nah dia mempermalukan diri sendiri anjing kan. Ngarep lu. Iya makanya. Kondo. Kondo kampret emang. Tapi udah kayak gitu makanya ya, dan aku bertahan sama dia tuh kayak 2 tahunan. Udah lama ya. Lumayan. Makanya saya nggak mau punya pacar kayak dia lagi. Terus belum ada plan. Belum sih, ya paling nanti ada masanya lah ya ketemu sama cowok yang baik gitu. Emang selera cowoknya kayak gimana sih? Cielah, anjing gue kayak podcast gue yang lama nih. Yang penting nggak kayak tadi. Yang penting nggak kayak bukan lu. tadi. Siapa namanya? Mau disebutin? Ya terserah. Jangan. Sebut aja orang kayak Asep. gitu mah. Namanya pasaran sih. Ah, Ya pokoknya intinya Nama namanya lengkap? pasaran. nomor KTP kalau perlu. Nggak. Nggak usah ya, nggak usah. Intinya yang baik hati, Tidak sombong, ramah tamah, tidak sombong, rajin menabung, ya. buang sampah pada tempatnya. Seiman sama saya ya kan, terus Nah kalau ada cowok baik hati. seiman, baik hati, rajin menabung. Iya. Ya, tapi tingginya segini nih, nggak apa-apa. Aduh, gue kayak podcast gue yang Mohon lama maaf, nih. itu tambah. Iya. Lain. Siluangan. Ini sesuatu yang pengen kamu tunjukin keluar tapi belum tahu di mana dan kapan dan gimana caranya. Terliar aja nih. Apa ya? Ya misalnya tiba-tiba gue sebenarnya pengen apa ya? Misalnya gue sebenarnya pengen deh ngejilat kebalan Deddy Corbuzier gitu. You what? Random itu aja. Kayak Apa ya? Saya apa ya? Sebenarnya sesuatu yang pengen aku tunjukin ke orang-orang adalah bakat ya pasti. Pengen belajar lebih banyak nyanyi, pengen belajar dance. ya katanya kamu udah pernah ngedance. Iya, maksudnya lebih ini loh, maksudnya lebih nunjukin lagi sebenarnya. Kamu katanya bisa pole dance.
Cuma kalau kamu mau latihan pole dance, aku mau latihan jadi pole-nya. Boleh bisa nggak sih? Nggak bisa, tiangnya lurus soalnya Pak, ramping ya. Kurang lurus apa lagi gitu ya? Iya. Iya, kata orang Tanah kita tanah surga. Iya. Lagu zaman dulu. Lagu. katanya grafur model itu punya fantasi yang liar. Betul nggak sih? Sebenarnya saya mau nanya fantasi tadi itu. Cuma arahnya nggak enak. Sebenarnya tergantung orangnya sih. Maksudnya tergantung modelnya juga. Karena aku grafur itu cuma sebagai profesi. Ibaratnya ya sebagai profesi ya. Maksudnya bukan sebagai aku tuh aslinya begitu juga gitu loh, enggak. Aku normalnya ya normal gitu loh. Maksudnya di luar cosplay grafur, di luar cosplay itu ya aku manusia biasa gitu loh, yang kalau di rumah cuma pakai kaos gitu kan. Apa namanya? Nggak ada pikiran fantasi liar yang kayak misal gue pengen trisom nih gitu. nggak ada gitu, cuma karena seneng foto-foto, terus aku senang nunjukin badan aku aja gitu loh, ya udah kayak gitu doang. Jadi Intinya berarti benar kata tadi, dia mungkin jadi melakukan grafur itu karena self love. Jadi bukan karena emang fantasi liar. ya bukan karena ada orang yang gila seks kan ibaratnya. Ada temanku yang kayak gitu, dia Siapa foto-foto. Boleh minta nomornya? Nggak usah. Lu mau ikut. Boleh, ntar saya kasih linknya ya. Oke. Oke lagi. Ya kalau dia itu emang dia suka seks gitu. Nah, Makanya dia foto-fotografer, foto-foto seksi itu karena ya untuk ke arah sana gitu. Kalau aku enggak, makanya ada beberapa fotografer yang abis foto ngajak begituan aku tolak. Mau dia tawar segimana mahalnya pun, bahkan ada orang bule yang nawar kayak semalam $1.000. Itu kayak buat apa? parah lu. Tidak suka saya. 1.200? Enggak ya? Enggak nanya kali. Enggak. Emang enggak. 1.500? Masih lanjutin dulu. 2.000 lah. Nah, berarti emang itu bukan karena emang fantasinya tuh berantakan. Berarti emang Mungkin bukan fantasi ke arah sana, lebih ke arah oke, saya tuh pengen, misalnya ada yang bilang, oh saya mau cosplay si A dengan bikini di pantai, just wanna have fun. Iya. Mungkin fantasi yang seperti itu ada nggak? Ada. Jadi kayak misal aku ada rencana pengen cosplay Tinkerbell misal. Aku pengen ambil fotonya di hutan, betulan di hutan gitu loh. Kayak beneran dapat vibe-nya, oh Tinkerbell tuh peri hutan loh, kayak gitu. Terus kayak misal cosplay jadi Putri Duyung, terus aku ada di kolam gitu, walaupun nggak bisa renang tapi ada airnya kan lucu, yang kayak gitu sih. Oke, karakter apa yang selain Tinkerbell ada 2 karakter lagi nggak yang bisa Cia sebutin yang mungkin masuk ke dalam fantasinya Cia? Selain Tinkerbell, Disney Princess. Oh iya? Disney Princess. Karena aku dari kecil suka banget Disney Princess, kayak Cinderella. Cinderella yang kayak gitu-gitu, pengen pengen punya gaun seindah Cinderella, sepatu kaca ya kan, tikus, enggak dulu. Game of Thrones? Lo mau bilang apa? Targaryen. Keren banget itu pasti. Iya. Kamu nonton Game of Thrones nggak? Wah, Kamu mesti nonton. Harus nonton. ada karakter yang oke banget. Cocok. Kamu mesti tahu Clan Targaryen. Dulu aku mau nonton Game of Thrones, cuma katanya itu film jorok. Enggak, emang orang nggak ada karakter dia lagi mandi sih, jadi kita nggak tahu dia jorok apa enggak ya. Enggak, itu cerita bagus banget. Oh ya. It's part of dari ini aja sih, part of dari apa the whole story. Kalau misalnya mau Game of Thrones versi lokal juga ada, namanya Preman Pensiun. Lu nonton semua di Preman Pensiun? Oh ya? Itu kayak Game of Thrones. Kalau sama rebut-rebut kerajaan kan, dia rebut-rebut terminal coy. Apa pasar? Itu siapa ya? Pasar. Kang siapa ya namanya?
Iya Kang sih. Bahar, Kang Bahar. Kang Bahar. The iya. best preman pensiun tuh the best sumpah. Menurut gua Saya nontonnya waktu itu dunia terbalik sih, Pak. dunia terbalik. Iya, itu aku nggak nonton. Preman pensiun sama Game of Thrones menurut gua 11-12 sih ceritanya. Bagusan mana sama tukang bubur naik haji? Preman pensiun. All the way. Sorry ya, tukang bubur. Iya. Cia kepikiran gak untuk jadi selain model, tadi kan nyanyi ya, mau masuk ke film kah atau mau masuk ke dunia entertainment yang lain kah? Ada sih sebenarnya. Jadi waktu SMA kan sebagai bentuk organisasi aku masuk teater. Nah, Aku sempat masuk teater dan acting is so fun for me. Oke. Cuma ya aku nggak pernah ada kesempatan untuk acting juga, jadi kayak belum. belum. Cosplay bagian dari acting. Iya sih, iya Benar sih. juga. Di atas panggung ya kan, Betul. lomba itu actingnya. Lo kamu kan ikutan kosol-kosol juga kan? Dan sekarang udah jadi juri loh. Iya. Serem Alhamdulillah, banget. haleluya ya. Haleluya. Oleh. Koko, gimana? Ada lagi? Menarik. Menarik sekali ya. Mm-mm. Lucu ya? Lucu. Iya. Masih banyak cerita yang masih bisa kita explore. Kita belum dengar cerita-cerita horornya Cia. Kayaknya itu di platform lain deh. Iya. Sekalian lu promo. Oke teman-teman, thank you banget Koko, thank you banget Cia. Terima kasih. Ramen, orang-orang yang di belakang, thank you. Oke, sekarang saatnya Gugi pamit, Cia pamit, and what it's your little monster. Dadah. Dah.